Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami ingin menyampaikan sebuah kultum bertema 6 pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berzakat sesuai dengan Al-Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan ajaran penting, bahkan menjadi salah satu pilar atau rukun agama Islam. Banyak sekali keutamaan dan pahala bagi orang yang disiplin menunaikan, merujuk Al-Quran dan hadis. Setidaknya ada 6 pahala bagi orang yang disiplin membayar zakat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berzakat akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas salata wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 126. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, maksud pahala besar dalam ayat tersebut adalah jaminan surga bagi orang yang disiplin membayar zakat, sebagaimana hal ini pernah dijanjikan Allah kepada Bani Israel. Demikian penjelasan Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan. Yang kedua, janji Allah yakni diampuni kesalahannya, seperti disebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Yang artinya, sesungguhnya jika Allah mendirikan sholat, sesungguhnya jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, kata Allah, kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sungguh aku akan melebur dosa-dosa kalian, dan sungguh kalian akan aku masukkan ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan dosa bagi orang yang membayar zakat, sekaligus menjanjikan jaminan surga sebagaimana ayat sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan yang ketiga, Allah menjanjikan mendapatkan hidayah atau petunjuk dalam segala urusan.
Seperti keterangan ayat berikut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharap termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Dengan ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang sadar, orang-orang yang berzakat bisa berharap mendapat hidayah dalam segala urusan mereka. Ma'asyiral muslimin, wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah yang keempat adalah dirahmati atau dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dalam ayat ini, dua ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan para orang-orang yang berzakat akan mendapatkan rahmatnya, diselamatkan dari siksanya, dan dimasukkan ke surga. At-Tabrani, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat dari kitab At-Tabari juz 17 halaman 347. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang kelima yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni mendapatkan balasan pahala yang setimpal dengan zakatnya dan dilipat gandakan. Seperti terungkap dalam ayat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatalaqqabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan mendirikan sholat dan membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah menambah karunia-Nya pada mereka, dan Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat An-Nur ayat 37 hingga 38. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yakni balasan Allah
bagi orang yang membayar zakat. Yang keenam adalah menjadikan hartanya berkah, berkembang, semakin baik dan banyak. Seperti dalam hadis an Abi Hurairah an Rasulillah qala, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu." Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah seorang hamba sebab pengampunannya bagi orang lain, kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, zakat seseorang tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Artinya meskipun harta seseorang berkurang karena digunakan membayar zakat, namun setelah dizakati hartanya akan menjadi penuh berkah dan bertambah banyak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti penjelasan Syekh Al-Kalabadi dalam kitabnya Bahrul Fawaid, wa yajuzu ayyakuna ma'nahu anna Allah ta'ala yukhlifu alaihi mimma anfaqa wa tasaddaqa anhu bima huwa khairun minhu wa aktharu wa atyabu. Qala Allah azza wa jalla, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan bisa saja makna hadis tersebut adalah sungguh Allah Ta'ala akan mengganti harta yang diinfakkan dan disedekahkan seseorang dengan harta yang lebih baik, lebih banyak dan lebih bagus darinya. Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Quran Saba ayat 93. Meskipun begitu, bukan berarti setiap orang yang berzakat akan secara otomatis mendapatkan pahala-pahala tersebut. Namun perlu dicetak ulang, apakah zakat yang dilakukan yang benar, sah dan sesuai aturan syar'i atau tidak, sesuai etika berzakat yang telah dianjurkan oleh syara. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam 10 bulan Ramadan ini mari kita siap-siap untuk membayar zakat. Karena apa? Karena sudah pasti Allah sudah menjanjikan 6 pahala yang besar. Zakat, membayar zakat termasuk kita peduli kepada sosial. Membayar zakat adalah rukun dari umat Islam, adalah rukun Islam. 1. Bersyahadat. Bersyahadat adalah penyaksian kita bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan utusannya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita bersaksi, dan itu untuk diri kita sendiri. Yang kedua, sholat. Sholat adalah merupakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tidak akan menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk beribadah padanya. Urusan kita kepada Allah, taqarrub ilallah, maka dirikanlah sholat. Yang ketiga, kita berpuasa di bulan Ramadan untuk menahan hawa nafsu, untuk menahan diri kita, untuk mensucikan hati kita, untuk mensucikan diri kita. Yang keempat adalah bayar zakat. Bayar zakat adalah merupakan sosial, peduli sosial pada masyarakat, pada tetangga kita, meskipun itu dilaksanakan 1 tahun. Dan yang kelima adalah naik haji ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, itu bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala membayar zakat sesuai dengan syariat.
Sekian dari kami. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi